أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
وقال أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الآيات. اللهم ارحمنا بالقرآن والقرآن. Wonten yang sampun para hadirin dan sampun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan Sabda Muhammadiyah Kabupaten Datang, Kabupaten Kecamatan Datang, hingga kula hormati pimpinan ranting Aisyah Nasihatul Aisyah, hingga sampun kesempatan menika jamaah pengajian anak hati. Pada kesempatan pagi hari ini yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah Bapak Ibu, judulnya Secangkir Kopi. Jadi pernah ada seorang dosen senior. Beliau ini didatangi oleh murid-muridnya yang sudah sukses. Ketika datang ke rumah sang dosen tadi, para murid-murid ini bercerita, berkeluh kesah tentang kerjaannya sehari-hari. Ada yang mereka mengeluh karena jadwalnya yang teramat padat. Ada yang mereka mengeluh karena pekerjaannya teramat banyak. Ada yang mengeluh keluarganya ini dan ini. Kemudian di tengah-tengah dialog tadi, sang dosen keluar dari rumah. Ini membawa nampan, tapi namanya waktu yang ini buat di sini. Tulisnya kopi. Dia bawa nampan dengan secaran kopi. Kemudian cangkir yang bermacam-macam. Ada cangkir yang terbuat dari keramik. Kemudian cangkir ala luar negeri mahal-mahal. Turun dan cangkir ingkang corong dasar kalau jenengan sering kita dapati di rumah orang-orang miskin. Ketika sang dosen menyodorkan cara plus kopi plus cangkir tadi, spontanitas murid-muridnya tadi mengambil cangkir yang bagus-bagus. Jadi cangkir yang kanan ini bukan kanggo. Dia tuangkan kopi ke cangkir tadi, kemudian mereka minum. Ketika minum tadi, mereka tetap melirik cangkir dari temannya. Kata dosen, dia menyimpulkan, wahai murid-muridku, tahulah kalian, itulah manusia, mereka lebih tertarik dengan simpul daripada dengan isi. Kalian tahu yang namanya cangkir ini adalah bingkai. Ibarat kehidupan itu adalah kerjaan kalian, susahnya kalian, rumah tangga kalian, sementara hidup ini adalah kopinya. Kira-kira jenengan itu mau beli kopi apa tak cangkir bahasanya? Saya berarti cangkir apa kopi ini? Yang penting itu kopi. Itu walaupun kopi dimasukkan ke dalam cangkir yang keramik, kemudian cangkir yang mahal, tapi tetap isinya kopi. Inilah manusia kadang-kadang sibuk kena protokol siti, kalau dengan sami seakan-akan jajan mereka sempit, ada musibah seakan-akan kalau dengan sami susah. Menyampaikan kopi-kopi kalau dengan saya Bapak Ibu, satu bahasa contoh ketika istri kita cantik, kadang-kadang kita masih melirik istri orang lain. Jajan Pak Ali dengan corong pembatan yang karangnya dan boleh dengan itu bunga desa. Dan ini malah tahu pasal bunga desa apa bunga bangkai itu. Masalah bunga desa mana itu? Karena kita rumah kita bagus, tapi kita masih melirik yaitu rumah orang lain. Makanya Bapak Ibu, inilah di awal ngaji, apapun masalah kalau dengan suami, apapun beban hidup, nikmati hidup menikah. Allah bukan kepingin apa-apa, cuma kepingin rizal ayyukum ahsanu amalan, mana amal yang terbaik di hadapan dunia. Salawat serta salam mudah-mudahan tersanjung kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Bapak Ibu, saya ucapkan dulu, nanti saya akan bahas surat Az-Zumar ayat 53. Saya akan kalau itu dulu kalian kosi ingkang dari begini. Oke? Kalian kosi membolong ini
kudu ekstra atau dongeng. Sebagai mengatakan jenengan dongeng orang perlu sisan. Jadi sami kalian berdua dari wanita. Suaranya ramai ini bukan karena ini. Tapi ada sesuatu bukan sesuatu. Boleh itu biasanya terkenal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu itu pernah mengajarkan doa. Jadi saya sampai kita kaji meminta perlindungan dari 5 hal. Kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min syarri su'. Ya Allah, aku minta berlindung kepadamu dari tetangga yang jelek. Makanya orang Jawa itu mengalami tombol, niku melu gotong, melu nyogok. Tiang pegatan yo kadang-kadang goro-goro tanggane. Suami istri gelut yo gara-gara tanggane kadang-kadang. Suami istri tidak rukun, ya mungkin gara-gara tetangganya. Makanya tombol ini malu gotong, malu nyogok. Kalau Anda ingin jadi orang baik, jadilah tetangga yang baik. Satu contoh dengan Pak Bu, duit tonggo, ngarepe seneng oplosan, sing kiwa tidak kenal, sing kiwa senengane sakitnya di sini, engkau ingin senengane goyang-goyang, mumet bukan dengan kira-kira, mumet. Itu tetangga. Makanya jadilah tonggo sing apik. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dipesan oleh Jibril supaya bagus sama tetangganya. Rasul pun sering berpesan sama sahabat, pernah sama dengan Pak Bidan, dia abadani, indah tobat tamarokotan, fa'aksir ma'ada wa ta'ad jirona. Abidan, kalau kamu masak sayur, perbanyak buahnya, bagikan pada tetangga. Siapa tetangga yang diutamakan Bapak Ibu? Yang menikah tonggo, engkau melawangi paling cepat kali melawangi keluar jadikan. Ini jadikan pemasak ngomongan, sing diutamakan tonggo, sing melawangi paling cepat. Kalau dilihat Pak, niki pulau sini kalau aku pergi, ojo nanti urusan bersamping gimana ini. Makanya tombol itu penting sampai Rasul beda jadi tetangga yang jelek. Namun kali Rasul mengatakan Allahumma inni a'udzubika min imra'atin tusayyibuni qabla waqtil musib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang menyebabkan aku tua sebelum masanya. Jadi kadang-kadang kata Bapak sing dadake kula jenengan kuwasa dadake mangsane. Niki kita coba jenengan ngomong kabeh iki saniki malih tuwa kabeh karena jenengan Bu. Makanya kalau nikah di 2 tahun kok ketuaan niku jenenge kebranas. Nanti kebranas itu jenengan. Ada enggak Pak? Orang baru nikah 2 tahun terus ketemu tuan orang. Niki berarti sing itu jalan. Makanya Rasul berlindung dari itu. Kata Rasulullah, jangan sampai aku punya istri yang menyebabkan aku tua sebelum masanya. Ketika nikah kolesterol, 2 tahun bernikah gizi buruk, kira-kira ini berarti sih itu orang cocok. Jadi kan misalnya kalau gagah mau menderita, gagah mau coba menderita, kalau apa ilmu, ini berarti sih itu keluarga cocok kali itu. Nek kalau beri berarti sih cocok karena ibarat HP. Pak awak nopo mboten tergantung sing duwe iki. Nek HP niku sing duwe wong apik, awak kerawate pinter, Bapak Ibu ngopenane pinter. Niku lho HP keluaran tahun 2000 sakiki isih anyar. Tapi nek HP niku sing pengen apal, niku ono sekolah mesti dalanan kere. Makanya Bapak Ibu buat rumah tangga menikah yang baik, jangan sampai Bapak menyebabkan istri tua sebelum masanya, jangan sampai Ibu menyebabkan Bapak tua sebelum masanya. Nomor 3 kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu alayya rabban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari anak yang menjadi tua juga bisa. Banyak anak-anak Bapak Ibu pada masa saat ini niki mulai tua. Makanya ada istilah kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak kaya, wong tua jadi prabu. Ibu, saat ini dengan tua-tua kita melihat apa bukan itu. Kadang-kadang rencana itu dengan jauh dari SMA, kuliah, S2, dengan banyak berkawin, manggil S2 anak tua dengan panggilan, tapi nyata di wong tua sekalian saat ini malah berdua untuk. Kadang-kadang terjadi keluar ini, ya Allah, ketika anak-anak bekerja di luar negeri, wong tua ini babi bebu.
ngopeni anak-anaknya, ngopeni putune kon ngiring-ngiring itu Pak Bu, mah ini tak kirim 12 juta penjual 200 sing malah kiai gede-gede kabeh. Yang penting apa? Kalau jenengan satu, oke lah jasa disiapin, tapi yang terpenting adalah kalau jenengan sami, sebab besok yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah ketika perbuatan dua jenengan sami ini baik. Yang terakhir kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari teman yang penuh makar. Ayyuhu ya Roni wa qalbuhu ya Kani. Berpakaian diloke tapi yang ini ngawasi. Contoh Pak Bu, jenengan ngaji kali kula niki ngawasen anake ngawasi kok. Jajal Mas Bu iki suwane apa? Jenengan akan lihat kata sampe. Jadi Pak Bu, jenengan lihat casing kula kaya apa? Bu yang iki apa? Nek wong skip Bu ya. Kalau video orang-orang sarungnya orang-orang, wong iki koyo ngono, karena jenengan tidak cinta. Makanya teman yang baik itu adalah maya dulu kalau baik yang menunjukkan anda kepada kebaikan. Rasul berlindung dari teman-teman yang merupakan ainu ya Roni wa qalbuhu ya Kani. Matanya melihat tapi hatinya leras. Mudah-mudahan pesan dari Rasulullah tadi sebagai pembuka kaji dan tersakat dengan sami semakin semangat anda yang berbagi jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sekitar sampai itu mana? Jadi, mereka kalau kakek jodohnya berarti. Waktu dia ekstra, surat ayat 3. Wah, pengasih berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Bapak Ibu, ini Allah berwatak itu loh jenengan. Dunia ini seperti apa? Satu contoh, menungso ini disakiti, akhirnya orang jajan jenengan itu digawe orang ini tanggane, kira-kira sekian zaman dijawab tahunan kok. Malah kadang-kadang perpanjangan waktu. Orang kan sering kawat gini, nabi sering menang kawat gini, gara-gara urusan warisan. Bahkan kadang-kadang nek sengitan pasal kawan ini pakai duit musuh kayak jenenge Jumedi atau sering Jumedi itu. Anak-anakmu kan dari niku watak manusia Bapak Ibu. Bahasanya pun sekali arang tercoreng di kening selamanya tetap akan terkenal. Itu bahasa orang itu. Jadi yang berketaton itu orang-orang. Kalau Allah tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dalam Quran surat Az-Zumar mengatakan, "Qul," kata Muhammad, "ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim wa hamba yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah." Kalian jangan pernah putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya Bapak Ibu, ini urusan ini kayak seorang musuh aja. Mungkin apa ini kita kopi kita ada. Ketika jenengan kan semua itu pertanda jenengan kayak dosa. Orang merasa berdosa itu adalah orang yang banyak dosa. Makanya pagi ini saya akan buktikan Bapak Ibu, kados kondisi bukti luasnya rahmatnya Allah, bukti luasnya sayangnya Allah kali kula jenengan, keresahan kula jenengan tidak menjadi hamba-hamba Allah yang sering akhlak. Ada 11 poin nek kula kalian, nek ora kalian yo sak kalian kula. Pertama, bukti luas rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah memberikan watak kita watak lupa. Kira-kira yang sholat di kayu watak kelalen ini kan lupa. Kalau
Nek kelangan utang nikmat atau musibah nikmat? Musibah. Wah, tak lupa itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang kadang-kadang kena musibah nanti setahun tidak lupa lagi. Coba ibu-ibu ketika ditinggal mati oleh suaminya, berapa hari Anda menangis, Bu? Paling sekali nangis, 2 hari nangis, 3 hari orang bilang sarapan, 4 kilo jadi nangis mulai bilang sarapan, seminggu mulai beli roman, sebulan mulai beresan kayak terus ya. Orang tua mulai kerkampung itu terus 4 bulan 10 kilo terus mulai memudah diri itu ya. Itu dunia, makanya bukti luas rahmatnya Allah. Allah berikan kita watak lupa, tapi lupa banyak. Baik orang lain sholat, orang lain zakat itu betul. Lupa dalam segi dengan mengingat tidak musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti Allah sayang kali menjadikan atau bukti luas rahmatnya Allah. Allah tidak kabulkan semua doa-doa kita. Bu, nih doa dikabulkan karena nikmat betul. Nikmat. Ibu mengatakan, Bu, kalau doa dikabulkan semua nikmat ya. Ibu mengatakan nikmat. Keliru, Bu. Justru kalau doa kita dikabulkan semua tidak nikmat dunia. Saya berikan gambaran. Ibu bapak ada pulau jalur paling Allah. Ya Allah, paling Allah pulau mobil pangkat ya Allah. Langsung sekolah itu terbuk. Ya Allah, doa nyuwun diberi mati kaki tulas kali, kelorong, bludak. Bapak si bujulnya ya Allah, bujul posisi ya Allah. Nyuwun tiga bida dari sang swargo. Terbuk. Kepingin kaya, berikan uang 3 koper ya Allah, langsung jatuh. Pertanyaannya Pak Bu, berapa menit Anda jadi orang kaya? Biar dunia Bu, Anda jadi orang kaya Bu. Sekejap mata Anda jadi orang kaya. Lalu sak Kabupaten Batang, dongane kaya ngono kabeh. Mobil pakai tak tinggi. Kalau diletakkan di mana? Kita ini tahunya minta, sementara Allah tahu kebutuhan kita. Satu contoh Pak. Wonten tiyang rezekine jatahe 1 tukul prasili. Ngerti bukan tukul prasili? Tukul prasili itu Pak Sinten. Ada orang jatah rezekinya 1 tukul prasili, sementara dia doanya minta 1 ember. Nek dikake muspro dari. Iya. Sama anak kecil itu katanya jalan. Ada anak kecil umur 7 tahun minta sama bapaknya ibunya, Bu, tolong tumbas kebon Bu. Tolong pengen Bu, bom-boman yang TV, tolong tumbas kebon, bom-boman di aja. Lo kecil kan jalan bom gaya orang Bu, tolong pengen bom-boman. Kalau orang tua saya dibelikan gak? Halo? Udah lama mungkin bukan saya. Masa orang kalau orang tua saya play out, tapi anak kan bilangin ibu orang saya boleh ada kooperatif itu basi kan. Kalau orang tua nggak sayang Pak, justru ditumbas ini kok nyari kartu itu iki sing dicokot, sing disisai, sing dicokot yang memang disisai mereka. Kalau tidak, semua yang terlantung dari doa-doa dengan suami, Allah kadang-kadang tidak kabulkan karena bentuk sayangnya Allah kepada kita. Ada orang punyanya sepeda motor, oli ini berlelet, palang keleon, torok sepal, narkot digantung karo bindra, muni kelotan. Dongane mandek mulon, jatuh kali Allah ya Allah, paring Allah mobil Lamborghini ya. Kadang-kadang bukan itu Pak. Kadang-kadang biasa kalau kelompok sepeda motor siji wae ra iso lopetik. Nek Lamborghini kira-kira piye? Apa iso tuku palake Pak? Allah tahu Bapak Ibu. Kita minta sama Allah, tapi Allah kabulkan yang terbaik untuk kita. Ibu Bapak masih ingat bisa jatuhnya pesawat Air Asia di tengah-tengah lautan. Itu ada 10 keluarga yang mereka ini ketika pesawat di cancel karena apa jadi itu
kalau nggak punya harta, mereka kepingin harta. Itu manusia. Ibu-ibu di kampung saya tawarin ini, Bu, ini kok pesawat saya tinggal per keluarga per orang mendapatkan asuransi 1,2 miliar. Kata Pak Mas Duki, ini jenengan kan bulan kali mau, dia Pak Mas Duki buat siji kayak 1 miliar. Wah, boten kurang, dia nggak mau. Anak sing seneng jajan, sing tukang lekat, sing paling engel Pak, buah kita kasih orang itu 1 miliar, tetap ibu dan bapak tidak boleh. Betapa hebat nikmati Allah, maka Allah selalu akan kali bulan jenengan. Fabi ayyi ala rabbikum tadzikran. Maka nikmat Allah menggunakan ya kamu sekarang. Namun doa gue, nikmat nomor 2, Allah tidak kabulkan semua doa bulan jenengan. Nomor 3, bukti luas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan manusia di dunia ini satu sama lain saling membutuhkan. Saya tanya, ketika ada aktif akademi kebijakan, wonten aktor, wonten sekolah dokter, lapan itu berdana motor. Itu secara otomatis ketika banyak dokter, banyak perawat, banyak bidan, kudu ini suara ekonomi. Anda bisa bayangkan laku rumah sakit jadi dokter 40, perawat 400, pasiennya siji tua, waktu terus awalnya boleh jam 11 orang mati-mati. Belum mereka bertemu rumah sakit itu. Loh, itu dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bikin otak manusia itu satu sama lain saling membutuhkan. Ketika ada bangunan di masjid kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, walaupun keluarga mereka menangis, itu bakul kain kafan dengan kok orang mau mati ya Pak? Alhamdulillah. Satu sama lain saling membutuhkan. Anda bisa bayangkan Pak Bu, nekung sambatan, pikirannya podo kabeh bakul gorengan kabeh sepak rusok. Bisa boleh betul gorengan kadang ada yang senang jadi tentara, ada yang senang jadi pejabat yang petani. Pak Bu, gini keluaran tiap tahun ada akmil, pelatihan. Niku melaku sokok Magelang Pak sampai buntung nanti sikilnya aku kabeh. Pulau ya Allah, pulau jangan akan daftar dikai morboga langsung jenderal Mas Duki loh. Kenapa Pak Bu? Karena jiwa saya nggak kesana. Jiwa Nikola boten berikut jiwa Nikola jadi pendaki. Teman-teman lihat Mas Duki, orang ada koplar Mas Duki. Jenderal tidak, karena jiwa saya tidak kesana. Ada orang yang jiwanya jadi tentara, jadi polisi, jadi pejabat, jadi dokter. Anda dengan baik Pak, nengok pikiran kotor, kepengen jadi dokter kayak Pak Nyetik Soko. Inilah maha indahnya Allah, satu sama lain dibikin Allah saling membutuhkan. Cara bahasa biologis itu biologinya simbiosis mutualisme. Nomor 4, bukti Allah sayang kali dulu jadikan bukti luas rahmatul Allah adalah Allah masukkan ke dalam hati orang-orang ini watak saling mencintai. Oh, jenengan ini saling ada sakit sedih apa banyak? Iya. Mereka, yes Pak. Oh Pak, bukan masih bukan keluarganya ini sedih itu watak. Saya katakan, makanya inilah boleh kalau Bapak belum kan meninggal belum ada setengah bulan ibu Bapak. Jadi ternyata orang tua ini orang lewat tinggal berani, tapi orang biasa dikandung. Betul. Makanya kenapa orang tua ini subhanallah dikatakan Allah wa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ketika Allah perintahkan untuk menyembah Allah, yang kedua apa? Berbuat baik pada Allah. Perintahnya jadi korban masakan. Inilah ikhlasnya orang luar biasa. Restoran, rumah makan, kemudian hotel pun saya pernah rasakan masakan, tapi orang seindah masakan ini rumah.
yang berkeberapa di cakrawala, amalintang panceroni, amalintang buku mencek, ini bisa tidak. Ibu saya bayangnya, ini lintang berdiri sama celik-celik. Kalau perlu kan kawan umur lembus mau pesawat tinggal itu. Jangankan bintang sak gede itu, bintang besar Pak, tapi bisa tidak karena saya salah dunia itu terbiasa sebetulnya. Contoh lagi, tumbuh-tumbuhan kalau itu, saya berdiri pun ngisor kafe, semua ngisor, melon ngisor, buah labu ngisor, karpe kulon jenengan menpora dan semua karpe. Itu deh, nanti jenengan tak jawab. Jenengan bicara durian, tak boleh gitu. Allah itu yang buat desainer yang paling mudah. Orang tua semua jenengan. Durian yang buat tuh jenengan pensani. Allah bikin durian yang buat ini kalau Allah jaga dengan kasih agama Allah. Makanya durian ini bahasanya kue durian. Bahaya kono tak kayak redolaran men petani dodol kokake. Makanya kata petani dodol ini karena harganya mahal kan. Lalu durian regane Rp100, dodol ini durian kan orang ada orang tiba durian mati. Orang kan saya juga itu. Tapi kita itu luar biasa Pak. Durian yang ringi-ringi kono Allah jaga dengan dikasih harga yang mahal. Akhir durian tidak berkata-kata. Subhanallah. Jadi seseorang adalah Allah berkata. Apa nama Allah karena begitulah ya Allah yang kau ciptakan tidak ada sia-sia sama sekali. Inilah penciptaan Allah yang sempurna, bukti luas rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukti Allah saya akan menjadi luas rahmatullah Allah. Allah bikin syariat ini mudah. Allah bikin syariat mudah. Makanya ini orang gampang niku mboten syariat Islam. Anda lihat puasa niku sahur kon ngakhirke buka pengasi. Ten Islam ora ana istilah poso putih. Poso putih niku maknane apa, Bu? Saya ketemu namanya. Aku terus ketemu. Udah kabeh tidak ada napa malah poso mati gini. Ngeblek kulorin Pak latihan ilmu kebal bakal pesantren niku poso 3 dina ora kemana di provinsi malah kemana. Itu ya Allah Bapak Ibu tidak ada dalam Islam. Haji bagi yang mampu. Jaringan poso pun orang mampu. Wa alal ladzina yuqimuna memberikan fidyah, orang mampu memberikan fidyah. Tapi dia untuk miskin. Kan Islam tidak ada pemaksaan al-asya tidak pada saat perkara itu menyebutkan melulus. Anda lihat ada orang-orang kepengen sedekah karo Pak yang meninggal dunia Pak, ini Pak sedekah karo Bapak Pak, orang duit itu nah BPKB dikasih. Akhirnya dicekelke esok kira dulu menit Pak. Piye Pak sedekah Pak yang BPKB apa sekolah lulus ya karena sertifikat itu akan selalu seperti itu. Kenapa? Padahal Islam itu dibikin Allah mudah. Inna din yusra, inna dina yusra wa man yusaddadi ahadillah walahu. Agama ini mudah, yang memudahkan dalam agama akan dikalahkan oleh Allah. Contoh malam dengan orang yang sholat tahajud sekolah sangi arife jangan ditinggalkan sampai-sampai. Islam mampu 2 rakaat, tidak apa-apa 2 rakaat. Mana dikerokok dulu, lain kerokok dulu yang tidak bisa dikerjakan sebagian jangan ditinggalkan semuanya. Muat-muat atau besar atau salah. Allah tidak memaksakan diri kalau jenengan sami. Sholat 2 rakaat, sholat 4 rakaat, ya orang masalah 4 rakaat. Anda tidak bisa sholat yang banyak karena Anda sedikit, silakan. Walaupun sedikit tambah, walaupun tidak separuh. Nomor 3 tadi, kita harus mulai belajar kalau ibadah tidak setrum jenengan besar. Kalau kita bisa bekerja doa. Saya tadi berangkat jam 4 Pak, persis. Jadi alhamdulillah perjalanan kurang lebih sangat mumpuni ini. Saya satu jam sekarang yang lawan itu ini luas rahmatullah Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak biarkan kita berbuat sirik di kondisi kita sembuh. Saya tanya Pak, ada preman sakit, tukang malak, anggur preman lewat minta korban tak boleh randel, lewat lawannya gede itu.
idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlisina lahu-d-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka naik kapal, mereka doa itu luar biasa. Anda mungkin pernah sering masuk ke internet, itu entah betul atau tidak, black box yang ketemu ini pun kalau diputar ternyata Bapak Ibu pesawat ketika mau jatuh ini suaranya luar biasa, mengerikan, bahkan memilukan. Ini kan jalan ini orang masih mulai kok bahwa ibu kulit jaringan Pak Jawa selamat pagi. Anak-anak pantul karena masalah perpisahan bro. Itu yang terdengar dari pilot, kopilot penumpangnya mereka mengatakan Allahu Akbar, takbir semuanya. Kita itu Kristen juga takbir. Orang Muslim Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa, itu pesawat mau. Tapi kata Allah, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika pesawat atau kapal itu landing sampai daratan idza hum yusyrikun, mereka tetap syirik lagi. Saya tanya, nek wong sing ora tau salat, nek di pesawat Pak Bigal muni Allahu Akbar, kemudian pesawatnya selamat, tekan mas salatnya langsung ada apa tetap beli. Kita lihat watak manusia Pak Bu, niku sepahe kali ngomongnya ana maksude salat tahajud kendel niku jebule utamane. Karena betul tahajud kendel kan beda jebule utamane. Salat duha rajin jebule arep mantu nang sumbare oleh. Itu manusia Pak. Mereka itu dekat dengan Allah ketika susah, padahal kata Nabi ta'aruf ilallah firraha ya'rifuka fisidah. Kalau kamu kenal Allah di masa sempit, Allah akan kenal di masa bahagia, Allah akan kenal kalian ketika masa sempit. Nek bunga itu adalah Allah, terus saya dilarangkan. Makanya itulah bukti Allah saya kalian menjadikan Allah tidak biarkan kita berbuat syirik di kondisi kita seperti itu. Nomor 8. Nomor 9. Nomor 8, Allah tidak siksa, Allah tidak memberikan siksa semua dosa besar. Allah tidak siksa kita karena semua dosa besar kita. Anda bayangkan, Banjarnegara itu saya yakin maksiat sedih. Dilihat Allah bolak-balik orang dalam kota ini DKI longsor. Aceh niku terkenal tsunami Mekah. Niku jadi Allah miliknya dia maksiatkan dia, tapi dikasih tsunami baru tahun 2003. Kenapa? Allah saya kali ini kan Anda bisa bayangkan nih menungso secara langsung di waktu Bapak orang sholat langsung disebut asal urat ya langsung taruh ning leo kata tombol ini orang sholat asal urat kira-kira kan orang zakat lewat dan siji melewati mungkin makanya dalam surat Al-Baqarah surah ayat 30 Allah mengatakan ma'asabah min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang mengenai diri kita itu karena dosa-dosa. Orang mungkin orang malah dari kolesterol itu. Kayak makan daging mesinnya asam urat. Kata pakai kalau sering makan daging-daging itu karena darah tinggi itu sudah biasa logika makan Pak. Itu logika manusia. Jadi ketika musibah yang mengenai itu karena dosa-dosa keluar dengan tapi Allah mengatakan waya Tuhan kasih banyak yang dimaafkan oleh Allah. Berarti nanti ada titik problem. Jangan itu persis. Jadi ada kelompok ini kelompok kesana kalau satu nomor 8. Bukti Allah sayang kepada kita, Allah rahmatnya Allah adalah Allah membuka pintu tobat seluas-luasnya. Kata Rasulullah, Allah buka pintu tobat di malam hari untuk para pelaku dosa di siang hari. Allah buka pintu tobat di siang hari untuk para pelaku dosa di malam hari. Anda bisa bayangkan kalau kados pun disenangi Allah ketika manusia bertobat. Saya gambarkan, Bapak membahas sepeda motor ninja. Orang banyak sekitar juta orang kita, terus tambah 10%
Pak, bapak sarapan Pak, makin jauh, minta orang ketemu. Pak, jenengan begitu saya mengatakan, tombol itu kaya kan, rasa sedih, kok kayak saya ketemu di Kosovo. Anda di mana? Alhamdulillah, ya Allah ketemu dan itu kata Rasulullah, Allah bahagia yang melebihi itu kepada hamba-hambanya yang ketika mereka menghadap Allah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimana la taqnatu min rahmatillah. Allah tidak mengatakan Allah tidak ampuni dosa, Allah akan ampuni dosa kula jenengan. Beliau. Isi orang kan berkata Allah. Dosa syirik diampuni bukan Pak? Diampuni ketika masih hidup. Ketika ditobati diampuni. Allah la yaghfiru dzunuba jami'an. Allah ampuni semua dosa kula jenengan sami. Ini orang bilang kalau dia mati tak meninggal membawa dosa syirik, Allah tidak ampuni dosa tersebut. Masih kali Pak. Allah sedoso. Bukti Allah sayang kali kalau jenengan, dia beritahu Allah tidak kabulkan semua doa jelek kalau jenengan. Tidak semua doa jelek Allah kabulkan. Saya tanya, itu pernah doa ya? Pernah jenengan bapak pernah doa ya? Orang cara lewat pas sepeda motor seret, ini berarti berat akan kesukaan ya. Ini kok doa apa ini kok? Allah tidak kabulkan. Lalu jenengan doa orang dikabulkan Allah kesukaan itu. Saya punya tetangga Pak Bu, tukang berkembang jejer, ini kulitnya cepat dari Singlana, ya Allah, tak mau sambil berdek capek. Singlana kesempatan ini sambil dulu, dia punya cepat di tahun 90, tahun 2015 dulu mati. Coba bayangkan, banyak orang tua mengatakan, sisi sampai sini Allah Pak goblok, jenengan goblokkan anak goblok. Allah tidak kabulkan semua doa jelek. Dengan saya Allah pilihkan yang terbaik. Yang terakhir, bukti Allah saya kandung dengan adalah Allah mau menerima amalan kita walaupun sedikit. Ya Allah, ibu saya katakan ini kita tahu terus separuh. Kayak jenengan pun separuh. Nggak mau pukul dia bilang separuh. Maka separuh Allah tidak. Famayyak malu sekolah dapatin, fayyarah, wa mayyak malu sekolah dapatin. Anda beramal sekecil darah itu kan matahari masuk ke kamar, kemudian ada debu, takkan itu darah itu Allah akan terima itu. Cilik kalau akan lihat balasannya, kecil jelek pun akan lihat balasannya. Makanya mau Bapak Bu kesimpulan pun kita namanya orjo ada diri kita. Kalau itu tahu dengan dosa apa Pak, nandur melon, orang-orang mengirimi pulau Pak Mas Buki ini pulau kanan melon tak kali saktor. Pak Mas Buki pulau kanan semuanya tak kali nonton apa mau gak siji mulai pecah nih. Ini Pak Ustaz ini mulai beberapa ini kok sudah kiriman rusak oleh itu. Kadang-kadang tadi makan gosok itu ya kita makan sendiri. Makanya dunia itu masruatul akhirah. Anda tanam di dunia neng dolonan duri orang bakal besok di akhirat kita akan menemui anggur. Neng dolonan anggur ini kumur kadang-kadang orang kan nopo malih sing ora pernah nandur. Makanya tanam kebaikan, insya Allah kalau Anda menanam anggur besok di akhirat kita akan menemui anggur terbaik. Semoga besok menuju suatu akhirat itu akan sowan di hadapan Allah, akan bangkit dengan kondisi amalan kita masing-masing. Ada yang dibagikan, Masya Allah Bapak Ibu itu dalam kondisi mus'atul akhir, kuat saya orang dari sinta itu orang yang sebenarnya jalur-jalur. Makanya anak itu biasa di jalur, ibu suka dari jalur anak mungkin oke, kita ini ayo mungkin akhirnya jadi anak biasa itu ayo dari mungkin ayo ini pun nanti seperti kita kata ini lah 2000 ini kok kalau keluar banyak belum sehingga saya pakai makanya Pak Musa Abdullah banyak sekali ada yang datang dengan lambung merah kemudian mereka yang bersilat tergantung amalan keluarga yang sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu kajian yang sedikit menikah dari saya keluarga yang sama semakin yakin akan luas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Bapak kita sana
Terima kasih kepada Ustaz Nasmi. Semoga tausiah yang disampaikan dapat menambah keimanan dan ketakwaan serta wawasan kita dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jemaah pelajaran pagi yang dirahmati Allah. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab untuk bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak yang mau bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami mohon tanya Mas, sholat malam itu niatnya itu yang betul niat tahajud atau qiyamul lail. Kemudian pada bulan puasa kita niatnya bagaimana, sebab kata tarawih itu kami ulangi ya, mengenai sholat malam itu yang betul itu niatnya qiyamul lail atau tahajud. Kemudian pada bulan puasa setelah Sayyidina Umar itu menentukan atau membiasakan sholat malam itu setelah Isya yang disebut tarawih. Sedangkan pada zaman Nabi Muhammad tidak ada istilah tarawih. Kemudian kita kalau melaksanakan sholat pada bulan puasa itu niatnya bagaimana Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat tahajud. Jadi sama antara sholat tahajud dengan sholat tarawih. Cuma kalau dikerjakan di tahajud itu namanya, di Ramadan itu namanya qiyamul Ramadan. Kalau di luar Ramadan namanya qiyamul lail. Kenapa disebut tahajud? Sebab ada ayat fatahajjat bi nafilatan lak. Makanya jadi bisa pakai niat itu Bang. Niat itu bukan mau dalam ucapan. Niat itu jenengan menyengaja ketika takbir menyengaja sholat qiyamul lail atau tahajud sama saja. Itu para ulama tidak walaupun berbeda pendapat, tapi intinya sama antara niat sholat qiyamul lail dengan sholat tahajud, intinya sama. Kemudian kalau tadi di sholat tarawih, Anda katakan Umar pendapat Umar pun itu juga termasuk sunnah dari Rasul. Apa dasarnya? Kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian ikut sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Kalau Umar mengatakan ini sholat tarawih, nggak apa-apa kita pakai yang namanya sholat tarawih. Karena Imam Rasul pun mencontohkan sholat itu setelah habis Isya. Makanya sholat tarawih yang terbaik itu adalah dilaksanakan jamaah di masjid. Waktunya silakan, jadi kalau mau nggak ada masalah. Habis Isya pun nggak ada masalah. Jadi sholat sendiri di rumah tarawih dengan berjamaah di masjid itu lebih afdol berjamaah di masjid. Jadi kan sholat tarawih dari Isya di masjid jamaah dengan sholat tarawih sendiri jam 3 di rumah itu lebih baik sholat tarawih habis Isya jamaah di masjid. Itu lebih seperti itu. Jadi nggak apa-apa pakai niat sholat tarawih. Ya. Niat itu Mbak bukan kau usolli sunat tarawih itu kan dengan takbir. Kemudian di dalam hati menyengaja bahwa jenengan itu sedang menjalankan sholat tarawih. Kalau saya bahasa gini, Allahu Akbar, itu menyengaja saya sedang sholat tarawih. Jangan sebut kalau dua rakaat sebut
walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak Adam, itu Allah memuliakan kita. Maka kalau kita memuliakan sama manusia gak ada masalah. Ibu yang saya muliakan, jadi kelas memuliakan itu bukan untuk sekelas kita memuliakan Allah, tidak. Kayak ketika malaikat suruh sujud sama Adam, wa in qulna lil malaikati sujudu li Adam apa saja, itu bukan seperti para malaikat sujud kepada Allah. Kalimatnya itu sujud, tapi adalah penghormatan kepada Adam. Jadi boleh asal niatnya kita tidak mengagungkan orang tersebut, karena Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Karena Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia ini Pak, kalau sabar saya betul dulu saya. Bagaimana lagi kalau saya berbuat itu Pak? Semoga jawaban dari Bapak Ustaz ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam desa. Terima kasih Bapak Ustaz Masudi. Mengingat waktu sudah siang, sesi tanya jawab kami cukupkan, dan untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan atau pertasyaruhan dari majlismu yang akan diserahkan oleh Bapak Muntoro selaku direktur majlismu kepada 30 orang yang berhak menerima, tetapi akan diserahkan secara simbolis kepada 5 orang. Kedua, Ibu Rumina dan Ibu Sri Aminah dan Ibu Linani, kemudian Ibu Mutia. Untuk nama-nama yang kami panggil dimohon untuk maju ke depan. Kepada yang terhormat Bapak Muntoro, kami persilakan untuk pertasyaruhan secara simbolis. Untuk